Hai, gua Ferdi, dan di video kali ini gua bakal bahas tentang buku yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas, yaitu adalah buku ini, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin, diterbitkan oleh Gagas Media tahun 2019, tepatnya di bulan November. Kita bahas tentang covernya dulu ya. Di sini tuh di pojok sini ada logo dari Gagas Medianya, dan ini ada judulnya Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, dan juga gambar kapal yang sedang berlayar ya. Sepertinya ini menunjukkan bahwa kayak kehidupan gitu, ketika kita berlayar pasti ada ombak atau mungkin ada badai yang selalu melewati kita ketika berlayar gitu. Dan di bawah sini ada penulisnya, Alfi Syahrin. Terus di bagian belakang ini ada biodata Alfi Syahrin di sini, dan beberapa tulisan-tulisan pertanyaan gitu ya. Terus buku ini tuh berisi totalnya 248 halaman, dan jika kalian beli buku ini kalian akan dapat pembatasnya juga ya seperti buku-buku lain lah. Ya, buku ini tuh menceritakan tentang hal-hal yang mungkin sering banget dipertanyakan tentang masa depan mereka. Oh ya, jadi di sini 45 bab, dan saya akan bahas rangkuman dari salah satu bab aja ya, yaitu bab pertama yang berjudul Saat Usiamu 25 Nanti. Itu ada judulnya, dan di bab ini kalian akan dibawa langsung ke masa lalu ketika kalian mungkin sering ditanya, kamu mau jadi apa? Lalu kalau di buku ini menceritakan tentang dia ingin jadi dokter. Lalu setelah beranjak dewasa, dia kembali ditanya tentang kamu mau ngelanjutin kemana? Lalu dia tetap bilang mau ngelanjutin ke fakultas kedokteran. Tapi ada satu hal yang mungkin dia lupa, yaitu adalah dia bahkan tidak pernah suka pelajaran biologi, dan rapornya menandakan bahwa dia harus mempertimbangkan pilihan lain. Tapi dia tetap menghibur dirinya, menghibur cita-cita masa lalunya untuk menjadi seorang dokter. Bahkan belajar di sekolah saja sudah membuatnya bosan, ingin cepat lulus, yang akan bertolak belakang dengan pilihannya untuk melanjutkan di fakultas kedokteran yang bisa menghabiskan waktu lebih lama daripada mahasiswa lain pada umumnya. Di bab ini seorang tokoh dia yang ingin menjadi dokter itu, dia hanya mencoba menghibur diri kecilnya yang bermimpi untuk menjadi dokter. Dan sayangnya mimpi masa kecilnya itu tidak sepenuhnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena mungkin faktor-faktor eksternal, seperti ketika kecil kita diberi tahu beberapa orang, ada yang bilang jika ingin sukses jadilah dokter, nanti bisa buka praktik sendiri, semuanya bisa terjamin. Tapi akhirnya kita mengikuti standar-standar sosial yang seharusnya kita tidak perlu ikuti itu. Jadi kayak standar sosial itu yang menciptakan mimpi-mimpi kita yang bahkan kita tidak tahu prosesnya kayak gimana. Contohnya saja di sini juga disebutkan seperti Bill Gates. Bill Gates itu kan dulu, oh ya, buat yang nggak tahu Bill Gates ya, Bill Gates itu adalah pendiri dari Microsoft. Terus di sini juga ada Steve Jobs, pendiri Apple, Jeff Bezos, pendiri Amazon, dan juga J.K. Rowling yang sebagai penulis Harry Potter. Jadi mereka, orang-orang yang disebutkan tadi itu tidak menuruti standar sosial yang ada. Karena kayak Bill Gates, terus Jeff Bezos, sama Steve Jobs, pada waktu mereka mendirikan sebuah
company yang mereka dirikan itu, misalnya kayak Amazon. Pada waktu itu Amazon belum bisa dikatakan sebagai hal atau perusahaan yang bisa maju, karena pada waktu itu internet itu masih belum merajalela seperti sekarang ini. Jadi pada waktu itu juga mereka masih mencoba-coba hal yang mungkin mereka suka, atau mungkin mereka mencoba untuk berbeda aja, tapi akhirnya mereka bisa melakukan semua itu tanpa harus mengikuti standar sosial yang ada. Terus sama halnya seperti J.K. Rowling, banyak orang yang bilang kayak penulis itu nggak bisa sesukses pekerjaan yang lain, tapi J.K. Rowling bisa membuktikan dengan karyanya yaitu Harry Potter, yang bahkan bisa menjadi film yang mungkin semua orang pasti pernah melihat lah. Jadi itu aja sih pembahasan dari bab 1. Intinya tentang standar sosial yang dibuat oleh society dan media-media itu kalau bisa jangan diikuti lah, karena terkadang juga bisa menyesatkan gitu. Jadi di sini gue akan mention beberapa bab yang menurut gue paling menarik ya. Pertama ada bab ini, apa kuliah itu penting. Itu menurut gue cukup menarik sih buat kalian yang masih mempertanyakan kuliah itu penting gak sih. Terus kedua, saat mereka merendahkanku. Ketiga, mengapa pendidikan di Indonesia begini banget. Keempat, orang tua terlalu banyak menuntut. Kelima, salah jurusan. Keenam, terlambat lulus. Ketujuh, tekanan anak pertama. 8, mimpi-mimpi yang tak tercapai. 9, selalu saja dibandingkan. Dan 10, jika kita tak pernah jadi apa-apa. Jadi menurutku 10 bab tersebut adalah bab yang cukup menarik untuk dibaca. Terus kelebihan dari buku ini, yang pasti pembahasannya dari segala aspek di buku ini itu menarik. Dan kenapa menarik? Mungkin juga karena pembahasan yang ada di buku ini tuh relate untuk hampir semua orang. Terus kekurangan dari buku ini apa ya? Hampir sulit sih menemukan kekurangan dari buku ini, karena yang dibahas itu cukup menarik semua. Cuma mungkin ada satu hal sih yang kurang, yaitu ada pembahasan tentang anak SMK. Di sini tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang itu. Yang ada cuma anak SMK ya, yang SMK intinya nggak ada lah. Jadi mungkin jika bab tentang SMK ditambah, mungkin lebih sempurna sih buku ini. Terus apa sih manfaat yang kita dapat setelah membaca buku ini? Kalau menurut saya sih ya, manfaatnya bisa dilihat dari cara berpikir kita untuk masa depan kita. Jadi kita tahu bahwa kita tidak harus mengikuti standar sosial yang telah diciptakan oleh society dan media. Kalau di sini ada kutipan yang bilang kayak we will be something tanpa perlu standar itu. Jadi ya udah, coba segala sesuatu tanpa mengikuti standar yang telah dibuat oleh society dan media kita. Ya mungkin itu aja yang dapat saya review dari buku ini. Semoga video ini membantu dan